perkenalkan nama saya Ria Elizabeth Marpaung dari PSPMD 2018 Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi bangun ruang sisi datar untuk SMP kelas 8 dengan menggunakan aplikasi Cabri 3D V2 Plus. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Suci Frisnoyri MPD MPD. Baiklah, kita mulai ya. Nah, sebenarnya bangun ruang itu terbagi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, seperti contoh-contoh gambar ini. Di sini sisi datarnya yaitu bangun ruang kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan bangun ruang sisi lengkungnya itu ada kerucut, tabung, dan juga bola. Tapi di sini saya akan menjelaskan untuk bangun ruang sisi datar saja. Nah, yang pertama kita akan membuat sebuah kubus seperti ini. Nah, ini contoh kubusnya. Nah, kita sudah pernah pelajari ya waktu SD, kubus itu punya 6 sisi, punya 8 titik sudut, punya 12 rusuk. Sudah kita pelajari. Nah, kita buka dulu supaya nampak jelas kubusnya seperti ini. Lalu kita akan menentukan titik-titiknya. Nah, sebelumnya kita perbesar dulu. Lalu kita tentukan titik-titiknya ini. Misalnya ini titik A. Misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E, F, G, H. Nah, seperti itu. Lalu, di sini kita akan mempelajari apa itu diagonal. Diagonal bidang. Nah, ini ada diagonal bidang. Lalu kita lihat diagonal bidang yang lain. Ini adalah diagonal bidang yang lain. Ini yang diagonal bidang yang lain, AC. Nah, pastinya dalam satu sisi itu ada dua diagonal bidang. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Nah, saya buat seperti ini ke F ke A lagi. Terlihat bahwa setiap bidang itu mempunyai dua diagonal. Nah, tadi kan sebelumnya ada 6 diagonal, ada 6 sisi, maka ada 12 diagonal bidang. Nah, lalu kita cari diagonal ruang itu dari G ke A misalnya, atau F ke C, bisa juga H ke B, seperti itu, FD. Nah, itu adalah contoh-contoh diagonal ruang. Nah, selanjutnya kita akan melihat di mana sih bidang diagonal itu. Nah, ini saya akan perlihatkan misalnya dari FGC A. Nah, saya misalkan ke bidang diagonal seperti ini. Ini adalah salah satu bidang diagonal dari kubus ini. Nah, kita bisa mencari bidang diagonal yang lain, tapi sebelumnya kita coba lihat berapa sih luas daerah bidang diagonal ini. Luas daerahnya yaitu 17 cm pangkat 2. Nah, baru kita lihat nih contoh diagonal ruang yang lain. Misalnya saya buat dari titik dari H, F, dari A, CB, F ya, CBE. Nah, seperti ini nih bentuk diagonal bidangnya. Bentuk diagonal bidang kita tengok lagi berapa luasnya, 17 juga. Nah, setiap bidang diagonal pada kubus memiliki luas daerah yang sama karena setiap sisinya itu sama, makanya luas daerahnya juga sama. Luas daerah bidang diagonalnya sama. Nah, misalnya kita isi lagi nih ke solid supaya kita tentukan volume kubusnya. Volume kubusnya adalah 41,8 dengan panjangnya 3,5 cm. Oke, yang selanjutnya untuk bangun ruang sisi datar yang lain, yaitu contohnya
bangun datar balok. Nah, saya buat seperti ini bangun datar baloknya. Oke. Baru kita akan buat dia agar terlihat jelas. Kita buat jadi empty. Nah, kita hapus dulu ini ya. Lalu kita tentukan lagi titik-titiknya di mana. Nah, ini titiknya, titik A, titik B, titik C, titik D, E, titik F, titik G, dan titik H. Nah, setelah itu kita lihat juga diagonalnya sama juga kayak kubus. Ini diagonal bidangnya dari E ke B, dan diagonal ruangnya misalnya dari E ke C. Nah, bisa juga dari B ke A, G ke A, sama seperti kubus yang sebelumnya. Nah, untuk bidang diagonalnya ini ada saya contohkan, yaitu dari E, B, C, A. Nah, ini adalah bidang diagonal dari balok ini. Kita lihat berapa luas daerahnya, yaitu 73 ya. Nah, selanjutnya kita lihat ke daerah yang lain nih, misalnya E, H, C, B. Berapakah ini? Itu ada 78. Nah, ini ada perbedaan besar bidang diagonal pada balok, berbeda waktu kubus yang sebelumnya. Nah, coba nih kita lihat bagaimana sih jaring-jaring balok itu. Nah, ini kita lihat. Nah, ini dia contoh salah satu jaring-jaring balok. Nah, itu titik-titiknya kita anggap tidak ada aja ya. Nah, seperti itu jaring-jaring baloknya. Oke, selanjutnya kita bangun datar limas. Nah, bangun datar limas ini punya bentuk beda-beda ya. Ada segi 3, segi 4, tergantung tergantung bentuk alasnya itu mau segi berapa. Nah, di sini saya misalkan nih segi 3. Nah, kita buat bentuk limasnya. Sebentar ya. Nah, ini dia bentuk limasnya seperti ini. Ini adalah bangun limas segitiga. Nah, ini kebesaran, kita kecilkan dulu. Nah, ini dia bangun limas segitiganya. Bisa kita contohkan ke bangun yang segi yang lain nih. Misalnya kita buat segi banyak, misalnya segi 7. Nah, kita bisa buat dengan mudah melalui cabri ini. Kita buat limas segi 7 ini dengan cabri seperti ini. Sebentar. Nah, ini dia limas segi 7. Nah, rusuk pada limas ini berbeda-beda ya, tergantung luas alasnya, tergantung bentuk banyak segi di alasnya itu. Nah, ini saya misalkan ke segi 4 nih, biar mirip ke piramida itu ya. Nah, ini sebentar kita buat vektornya, lalu kita buat piramidanya. Nah, baru deh mirip kayak piramid tuh, seperti piramid yang di Mesir itu ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari piramida ya, contoh-contoh dari seginya. Jadi banyak rusuknya itu tergantung dari seginya. Misalnya segi 3, rusuk yang bawahnya tuh ada 3, rusuk tegaknya ada 3, jadi ada 6. Kalau segi 4 ada 8, segi 7 ada 17, ada 14, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, kita mau lihat jaring-jaringnya nih. Sebentar, jaring-jaringnya.
seperti ini. Kita buka, open. Oke, kita open. Lalu bentuknya seperti apa ya? Seperti ini adalah bentuk dari jaring-jaring 5 segi 7-nya. Nah, jadi kalau misalnya bingung nih, mau buat 5 segi 7 bagaimana? Nah, bisa direkon dulu ke Cabri-nya supaya bisa mudah buat jaring-jaringnya. Nah, ini juga kita lihat jaring-jaring segi 3-nya. Kita buka. Segi 4-nya juga kita buka. Nah, itu dia bentuk-bentuk jaring-jaringnya. Oke, yang terakhir bangun datar prisma. Nah, bangun datar prisma ini sama juga seperti limas ya. Bentuk segi alasnya itu bisa berbeda-beda, jadi rusuknya juga bisa beda-beda banyaknya. Nah, saya misalkan nih, prismanya bentuk alasnya segitiga. Nah, ini saya buat dulu tinggi prismanya. Sebentar saya perbesar dulu segitiganya supaya nampak jelas. Nah, kita tentukan dulu tingginya. Tinggi menggunakan vektor ya. Kita tentukan tingginya, tinggi prismanya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat prisma segitiganya. Nah, ini dia bentuk prisma segitiganya. Seperti itu bentuk prisma segitiga. Kita bisa contoh ke prisma segi 5, segi 4, segi 7. Kita bisa buat dengan mudah. Hanya beberapa detik ya buatnya ya. Kalau misalnya kita buat langsung menggunakan karton pasti itu lama. Kita kalau di Cabri bisa lebih cepat dan lebih praktis dan lebih mudah kita membayangkannya. Nah, ini saya contohkan ke segi 4. Nah, tingginya ini segini saya kira saya buat, lalu saya tarik. Nah, ini dia bentuk prisma segi 4. Ini mirip ya sama prisma sama balok, bisa juga balok sama kubus. Tetapi kalau balok sama kubus itu ada ketentuannya dan tidak boleh sembarangan segini. Nah, ini kan bentuk sisinya itu sembarang gitu kan. Nah, kalau balok itu tidak bisa karena bentuk balok itu dia segi 4 dan juga bentuk kubus itu persegi. Kalau bentuk balok itu persegi panjang. Nah, saya contohkan nih ke segi 7. Sebentar saya buat ya. Segi 7. Saya tentukan tingginya, lalu saya buat prismanya. Nah, ini dia bentuk prismanya untuk segi 7. Nah, sangat beraneka ragam bentuknya ya, cantik-cantik juga. Nah, kalian bisa buat tuh ke model-model bentuk bangun rumah yang lain, pasti lebih menarik, lebih bagus hasilnya dan lebih kreatif pastinya. Bisa kita lihat nih jaring-jaring prismanya, misalnya ini prisma segitiga. Nah, jaring-jaringnya tuh bentuknya tuh tada seperti ini. Lalu kita buka lagi nih yang prisma segi 7 nih. Kita buka, sebentar. Sebentar. Ini dia bentuk prisma segi 7-nya. Bentuk jaring-jaring prisma segi 7-nya. Nah, kita buka juga yang prisma segi 4. Oke, itu dia bentuk prisma untuk jaring-jaringnya. Oke, sampai di sini materi kita untuk bangun ruang sisi datarnya. Nah, untuk
selanjutnya kita akan mempelajari bangun datar, sisi lengkung, yaitu kerucut, balok, dan bola. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.